Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pertama bulan yang baru kami boleh datang di hadirat-Mu. Tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami boleh tertuju kepada Tuhan. Khususnya kami memohon Tuhan berbicara kepada kami, supaya di dalam firman Tuhan kami boleh membangun hati, pikiran, hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, dan juga layakkan kuduskan hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali di hadirat Tuhan. Minggu pertama di bulan September, sekaligus juga adalah bulan misi untuk GKY Pantai Indah Kapuk. Dengan tema kita akan renungan firman Tuhan ketika masih bisa disebut hari ini. Mari kita membuka dari surat Ibrani pasal yang ketiga dari ayat yang ke-7 sampai 14. Mari kita membuka dari surat Ibrani pasal yang ketiga. Kita akan melihat dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dari dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kamu teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, Ibrani pasal ketiga ini dilatar belakangi oleh sejarah perjalanan orang Israel keluar Mesir masuk tanah Kanaan. Perjalanan ini seharusnya menjadi suatu perjalanan yang penuh dengan anugerah, sukacita, dan pengharapan. Karena mereka meninggalkan perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Alkitab mengatakan tanah yang penuh dengan susu madu. Sekalian di depan ada jual madu sekalian. Nah di sana tinggal ambil katanya sekalian. Dan susu sekalian. Satu perjanjian yang luar biasa, satu tanah yang Tuhan sediakan bagi umat pilihan Tuhan. Jadi waktu mereka keluar dari perbudakan, keluar dari kerja paksa, keluar dari buat-buat bata bangunan sebagainya, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sesungguhnya itu satu perjalanan yang menggairahkan, perjalanan yang ada harapan, ada sukacita, yang penuh dengan anugerah, yang ada janji Tuhan. Tetapi secara faktanya sekalian, perjalanan itu menjadi perjalanan yang begitu menyedihkan, kegagalan, perjalanan yang ada hukuman teguran Tuhan, yang banyak air mata, kesusahan di dalamnya. Saudara sekalian, sehingga orang Israel harus berputar-putar sepanjang 40 tahun di tanah yang tandus, di hidup yang di dalam kehidupan yang sulit dan dengan pergumulan yang luar biasa. Apakah sebabnya, saudara sekalian? Apakah Tuhan tidak menepati janji? Apakah Tuhan salah memimpin perjalanan itu? Saudara sekalian, jawabnya tidak. Di dalam Ibrani ketiga yang tadi kita baca memberitahukan kepada kita sekalian, karena orang Israel tidak taat, karena orang Israel kurang beriman, tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam mengikuti jalan pimpinan Tuhan. Mereka lebih suka bersungut-sungut, memberontak dan melawan Tuhan dan melawan Musa.
Pada waktu mereka di dalam perjalanan yang kering, tandus dan susah, pada waktu mereka tidak menemukan air sekalian, mereka mengeluh dan mereka ambil batu mau melempari Musa. Dan dikatakan, Musa, Musa, kenapa kamu memimpin kami untuk mati di padang gurun? Pimpin kami kembali ke Mesir. Di sana ada daging, bisa makan enak. Kenapa harus mati di sini? Sekalian, waktu mereka demikian memberontak kepada Musa, dan Tuhan mengatakan, Musa, mereka bukan saja memberontak kepadamu, tetapi sesungguhnya mereka menyatakan ketidakpercayaan. Mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap aku sebagai Tuhan yang sudah menuntun mereka keluar dari Mesir. Sekalian, kisah yang menyedihkan ini menjadi satu kutipan daripada penulis Ibrani untuk mengingatkan kita pada hari ini sebagai orang Kristen. Saudara sekalian, kita telah ditebus dari dunia kegelapan, dari dosa, dari perbudakan, dari kegelapan, masuk di dalam terang Tuhan, masuk di dalam hidup yang berkelimpahan dalam Kristus, kepada satu masa depan yang baik dan luar biasa Tuhan sediakan kepada kita. Tetapi Alkitab mengatakan, jangan kita kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu tidak taat, tidak percaya, dan adanya bersungut-sungut. Dan itu yang diingatkan oleh penulis Ibrani kepada kita pada hari ini. Sekalian, penulis Ibrani bukan saja mengingatkan kepada kita, tetapi juga mengarahkan kepada kita supaya menghargai kesempatan, menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik di mata Tuhan. Oleh karena itu, di dalam pasal ketiga ayat 13, Alkitab tadi mengatakan demikian, selama masih dapat dikatakan hari ini. Sekalian, selama Tuhan masih memberikan anugerah, kesempatan kepada kita hari ini, janganlah keraskan hatimu, tetapi haruslah hidup dengan bijaksana, hati yang takut kepada Tuhan, supaya hidup kita, seumur hidup kita, diberkati oleh Tuhan. Sekalian, poin yang pertama yang kita pikirkan, yaitu kita harus hindarkan hati yang tidak percaya. Di dalam ayat ke-12, Alkitab tadi mengatakan demikian sekalian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini adalah peringatan yang keras dan penting daripada Ibrani kepada kita, supaya jangan terdapat hati yang jahat, yang keras, yang tidak percaya kepada kuasa pemeliharaan, penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Pada waktu kita melihat sejarah orang Israel, kenapa mereka sekalian menjadi tidak percaya, bersungut-sungut melawan Tuhan di dalam perjalanan mereka? Karena mereka waktu itu menghadapi kesulitan. Mereka kekurangan air, makanan, mereka menghadapi perjalanan yang berat itu sekalian. Di tengah-tengah kesulitan yang berat ini, maka timbul keraguan di dalam hati mereka kepada Tuhan. Timbul ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan pimpinanmu ini? Apakah ini jalanmu benar? Apakah engkau menyertai kami? Apakah engkau mengasihi kami? Kalau itu adalah jalan yang penuh harapan, kenapa begitu sulit realita ini sekalian? Sehingga mereka memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Orang mengatakan sekalian, kesulitan seringkali menjadi satu batu ujian terhadap iman, kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita lancar, diberkati Tuhan, kita percaya kepada Tuhan itu tidak sulit. Kita memuji, berdoa itu tidak sulit sekalian. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, masalah, tekanan hidup yang berat sekalian, pada waktu itu kita mau beriman dengan sepenuh sekalian, seringkali ada tanda tanya di dalam hati kita, apakah Allah ada di sini bersama dengan saya?
Saudara, waktu di tengah-tengah kesulitan, sering kita bertanya, apakah Tuhan berkuasa di dalam hidup saya? Mempunyai satu rencana pimpinan masa depan yang baik untuk saya. Karena di depan mata saya ada tantangan yang begitu besar. Pada waktu kita melihat kisah Ayub, sekalian, dikatakan Ayub itu seorang yang saleh. Kalau saudara membaca riwayat hidupnya, sekalian, Ayub itu jauh-jauh baik, jauh-jauh sempurna daripada kita semua. Bahkan anak-anaknya melakukan pesta, dia takut ada kesalahan sekalian. Besoknya itu dia memberikan korban persembahan supaya kesalahan anak-anaknya itu diampuni. Setiap kali dia melakukan demikian. Begitu juga hatinya, ada kesalahan, ketidaksetiaan, dia minta pengampunan dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi waktu dia jatuh ke dalam pencobaan sekalian, begitu berat hatinya dan hidupnya. Pada waktu semua hartanya diambil, bahkan anaknya diambil, tubuhnya penuh dengan sakit penyakit. Dia bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapakah saya harus lahir di dalam dunia ini? Bukankah malam melahirkan saya itu tidak ada, lebih baik daripada ada? Dia bertanya-tanya, kenapakah ini terjadi? Dan apakah penyebabnya? Suatu pergumulan yang begitu mendalam di dalam hati Ayub sekalian. Pada waktu dia berada di tengah-tengah kesulitan yang sangat-sangat besar. Seorang yang hidupnya saleh, berada di dalam keadaan yang sulit, bisa muncul pertanyaan yang demikian luar biasa. Sehingga seringkali kita melihat sekalian, kesulitan masalah itu adalah satu ujian terhadap iman ketulusan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu klip video yang bercerita tentang Fanny Crosby yang kita kenal sekalian. Dikatakan dia dilahirkan sebenarnya tidak buta. Tetapi pada satu hari, waktu kecil karena dia sakit sekalian, orang tuanya itu mau bawa dia ke dokter keluarga yang bisa periksa dia. Tetapi tidak tahu karena hari itu libur atau apa, dokter keluarga itu tidak praktek. Sehingga dibawa ke satu dokter lain yang memang mereka belum biasa pakai. Sekalian singkat cerita, karena kesalahan tindakan, sehingga dia menjadi buta, tidak melihat, tidak bisa melihat dari kecil sekalian. Mungkin bagi Fanny Crosby, ini satu pergumulan yang begitu berat. Tuhan, kenapa orang itu bisa melihat? Kenapa saya menjadi buta? Tuhan, waktu dokter itu memberikan penanganan obat sebagainya, bukankah Engkau berkuasa? Kenapa Engkau biarkan sampai hal itu terjadi, sampai saya menjadi buta? Bisa muncul berbagai pertanyaan di dalam hati Fanny Crosby ini. Kenapa saya jatuh di dalam situasi ini? Kalau Tuhan, Engkau Allah yang hidup, saudara sekalian. Tetapi dia tidak bertanya demikian. Dia tetap percaya kepada otoritas Tuhan, rancangan Tuhan yang baik. Di tengah-tengah kebutaan tetap ada hati yang meluap dengan ucapan syukur, dengan iman. Sehingga dia bisa menuliskan begitu banyak syair lagu yang berpengaruh beratus-ratus tahun kepada berjuta-juta orang Israel, orang-orang Kristen. Sampai hari ini, di tengah-tengah kita juga sekalian, kita mendapat kepengaruh yang besar di dalam puji-pujian dari Fanny Crosby. Bapak sekalian, ini merupakan satu ketulusan hati, iman yang luar biasa, bersandar kepada Tuhan. Alkitab tadi mengatakan, jangan sampai di antara kita ada hati yang jahat, yang tidak beriman kepada Tuhan di dalam setiap situasi, khususnya di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit ini. Orang menggambarkan sekalian kehidupan kita di dalam dunia bagaikan perjalanan di padang gurun. Seperti orang Israel menghadapi begitu banyak tantangan. Dunia kita hari ini sekalian bukan menjadi semakin baik. Teknologi semakin maju, iya sekalian. Budaya semakin maju, iya sekalian. Pembangunan semakin maju, iya sekalian. Dengan majunya teknologi dan segala aspek kehidupan, kesulitan manusia juga semakin tambah, masalah manusia juga semakin tambah.
Saudara sekalian, baik dari segi ekonomi sosial sekalian, itu kita menghadapi pergumulan kesulitan yang tidak gampang. Di tengah-tengah kesulitan ini sekalian, adakah kita punya hati yang sepenuh tetap percaya Tuhan ada hadir di dalam kehidupan kita ini? Saudara sekalian, masalahnya bukan karena kita harus lepas daripada kesulitan, tetapi sikap bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Saudara sekalian, itu yang sangat menentukan ya bagaimana kita menghadapi realita. Pemazmur mengatakan kasih setia Tuhan tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga dia itu bisa dipercaya. Karena hikmat pengetahuan kasih setianya tidak terbatas. Sehingga pemeliharaan Tuhan itu pasti sempurna. Dan kita boleh dengan segenap hati bersandar kepada Tuhan. Di dalam menghadapi pergumulan hidup ini, Rasul Paulus memberikan kepada kita satu ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat ke-28. Dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam segala perkara sekalian, termasuk perkara-perkara yang enak, keberhasilan, sukacita yang luar biasa. Allah hadir di situ. Allah memakai semua itu untuk membangun iman kita, membentuk hidup kita. Tetapi juga di dalam perkara-perkara yang sulit, di tengah-tengah air mata, bahkan seperti pemazmur mengatakan, di lembah kekelaman, di tengah-tengah tekanan hidup yang berat, Allah pun ada di sana dan dia sedang merendah suatu kehidupan yang sehat, yang baik bagi kita. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya kita menaruh kepercayaan kepada Allah di dalam segala situasi, termasuk juga di dalam kesulitan yang paling besar. Itu yang ingin penulis Ibrani sampaikan kepada kita. Jangan kembali seperti orang Israel. Mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan karena mereka menghadapi kesulitan yang besar. Hal yang kedua, saudara sekalian, dikatakan apa? Jangan lagi hidup di bawah tipu daya dosa. Ayat ke-13, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Kita telah dilepaskan dari cengkeraman iblis. Jangan kembali lagi kita diperdaya oleh dosa dan hidup di dalam segala perangkap daripada iblis. Biarlah kita boleh sepenuh hati mengikuti Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Dahulu ada satu maskapai penerbangan namanya Trans-Pacific sekalian. Satu kali salah satu pesawat dari Trans-Pacific ini akan berangkat dari satu kota Eropa menuju ke Amerika. Beberapa menit semua penumpang sudah mau naik ke pesawat sekalian. Karena pesawat sudah mau terbang. Lalu kemudian datang satu telepon ke resepsionis. Mencari seorang perempuan dari penerbangan ini. Dan beliau adalah penumpang dari pesawat itu. Lalu kemudian buru-buru dipanggil ini orang. Karena ada telepon masuk cari kamu. Ya, dia langsung datang, dia angkat telepon sekalian. Angkat telepon, setelah ngomong sekalian, sebentar dia ngomong sekalian, lalu dia tutup telepon itu. Setelah dia tutup telepon itu, dia berkata kepada pihak penerbangan, saya cancel, tidak terbang, saya ada urusan. Dan saya melepaskan bangku saya, seat saya, ya tidak terbang. Lalu kemudian dia langsung keluar daripada airport sekalian, dan pesawat tetap terbang sesuai dengan schedule. Setelah pesawat naik ke atas udara, beberapa menit kemudian sekalian, pesawat ini meledak. Meledak sekalian. Tidak ada satu penumpang pun yang selamat. Semuanya tewas mati di dalam musibah tersebut. Lalu kemudian ada wartawan datang bertanya kepada si perempuan yang tidak naik itu. Bagaimana perasaan kamu terlepas dari bahaya maut? Kalau tidak ada telepon masuk, kamu ikut, kamu akan juga seperti penumpang yang lain. Bagaimana perasaan kamu? Dia menjawab biasa-biasa saja.
Oke, biasa-biasa saja. Dia tidak merasa sesuatu yang spesial dan berharga bagi dia. Satu minggu kemudian, dia baru terbang. Dengan satu pesawat, kota yang sama, kembali ke Amerika. Sesekali dengan selamat dia sampai ke kota asalnya di Amerika. Dan dia menjalankan kehidupannya seperti sebelumnya. Kehidupan di tengah pesta pora, kehidupan mabuk-mabukan, kehidupan di tengah kegelapan dunia sekalian, sampai setiap hari pun pulang malam-malam. Pada satu kali sekalian, di tengah larut malam sekali dia pulang ke rumah dan setengah mabuk sekalian, sampai di depan pintu dia mau buka pintunya. Pada waktu dia mau buka pintunya sekalian, rupanya di sampingnya itu ada seorang perampok. Langsung mau mengambil dia punya tas. Dan dengan setengah mabuk dia juga berusaha melawan sekalian. Lalu langsung kena tusuk daripada perampok itu, jatuh dan mati. Sekalian, lalu dikatakan demikian sekalian. Si perempuan itu sebenarnya sudah diselamatkan dari bahaya maut. Yang mana dia harus menghargai keselamatan waktu yang masih dia bisa peroleh untuk sesuatu yang baik. Tetapi dia mengabaikan. Dan dia tetap berada di dalam kesalahan dosanya. Yang mengakibatkan dia binasa juga di dalam peristiwa yang kedua itu. Sekalian, Alkitab tadi mengatakan, jangan lagi hidup di bawah tipu daya dosa. Artinya sekalian, kita pernah diselamatkan dari bahayanya dosa, kegelapan. Kita jangan kembali lagi kepada tipu dayanya itu dosa. Sekalian, itu yang bisa membuat hidup kita bisa bertumbuh. Dosa bisa memakai berbagai cara dan bentuk untuk menipu kita. Termasuk juga kenikmatan mata, kenikmatan makanan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia melihat buah yang begitu menarik sekalian. Yang begitu nyaman dimakan. Lalu menarik hatinya untuk menikmatinya. Dan waktu itulah dia jatuh ke dalam dosa. Dosa bisa memakai berbagai daya upaya untuk menarik hati kita. Sehingga kita jatuh ke dalamnya, melakukan kesalahan yang sama dan jauh daripada Tuhan. Sekalian, hati Yudas Iskariot begitu tertarik oleh uang sekalian, sehingga dia diperdaya oleh dosa, diperdaya oleh iblis sekalian, jatuh ke dalam dosa, mencuri uang perbendaharaan gereja, perbendaharaan dari tim Tuhan Yesus, dan juga terakhir menjual Yesus yang guru yang dicintai. Sekalian, ini karena tipu daya dosa yang begitu bisa menarik sehingga kita bisa jatuh ke dalamnya. Di dalam kehidupan kita setiap hari ada berbagai tantangan, ada berbagai tipu daya dosa yang bisa menarik kita, yang bisa menjerat kita. Dan Alkitab tadi mengatakan hati-hatilah. Ada orang mengatakan sekalian, setiap orang itu punya dosa favorit sekalian. Artinya tempat di mana kita paling gampang jatuh di dalam dosa itu poinnya. Bisa karena uang, ya, bisa karena masalah seksual, bisa karena kedudukan, bisa karena kesombongan, atau bisa karena ambisi diri yang sulit kita kendalikan. Sekalian, ini bisa merupakan perangkap-perangkap dosa, jerat-jerat dosa yang ada di dalam diri kita. Dan Alkitab mengatakan, hati-hati, kamu sudah diselamatkan dari hidup yang lama. Jangan lagi kembali kepada dosa dan perbudakan yang bisa menjerat dan membelenggu kepada saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan jangan sampai ada di antara kita sekalian punya hati yang keras sehingga jiwanya itu dibelenggu oleh dosa. Hal yang ketiga, selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, gunakan untuk melayani dan memberitakan Injil Tuhan. Rick Warren, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekalian, dia pernah menulis satu buku tentang tujuan hidup manusia. Dia mengatakan setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Setiap kita diselamatkan oleh Tuhan itu dengan satu tujuan. Dan setiap diri kita ini diberikan satu misi dari Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan dan untuk memberitakan Injil Tuhan.
Jadi sekalian, hari ini kita berada di dalam dunia, kita berada di dalam gereja Tuhan, kita diselamatkan dengan kasih anugerah Tuhan yang berlimpah. Di balik itu ada satu misi, ada satu amanat yang Tuhan berikan supaya kita melayani, supaya kita memberitakan Injil kasih-Nya kepada sesama. Itu adalah arti keberadaan kita, itu adalah arti tujuan daripada hidup kita. Kalau kita kehilangan arah ini sekalian, maka sesungguhnya kita menjadi orang Kristen tetapi tidak menjalankan fungsi dan makna kita yang sesungguhnya. Selama Tuhan memberikan kesempatan, kita harus memegang kesempatan ini dengan sangat baik. Di dalam satu bahasa yang lain, Tuhan Yesus mengatakan demikian, selama masih siang, hendaklah kita melakukan pekerjaan dari Allah Bapa yang mengutus Dia. Karena nanti akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun bisa bekerja. Selama masih siang, selama kita masih bisa bekerja, selama ada kesempatan bekerja, selama ada waktu bekerja, selama suasana memungkinkan kita bekerja, kita harus secepatnya melakukan pekerjaan Tuhan. Sekalian, hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan masih memberikan fasilitas kepada kita, memberikan hikmat waktu kepada kita. Semua itu Tuhan berikan supaya bisa dipakai untuk melayani, memberitakan Injil, dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena akan datang waktunya. Malam datang gelap dan tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja lagi. Sebagian orang menafsirkan, kalau malam itu datang, apa artinya sekalian? Bisa punya berbagai makna sekalian. Mulai daripada masalah satu negara, perubahan politik, ya, perubahan suasana daripada budaya satu negara yang menutup kesempatan untuk memberitakan Injil sekalian. Itu kesempatan terbatas, malam gelap, kita tidak bisa bekerja apa-apa sekalian. Ada negara-negara yang tertutup untuk Injil. Sehingga kalau kita masuk ke dalam negara untuk memberitakan Injil, kan kita seperti mempertaruhkan kepala nyawa kita ya untuk Injil itu. Sekalian, ada berbagai suasana situasi yang memungkinkan hari itu menjadi gelap, hari itu menjadi malam, kita tidak bisa bekerja. Sekalian, mungkin juga masalah pribadi kita, usia kita sekalian, ataupun kekuatan kita sudah terbatas. Waktu itulah malam, kita tidak bisa bekerja lagi. Kan ada orang ingin bekerja tetapi tidak bisa bekerja karena keterbatasan berbagai hal. Itu artinya malam akan datang dan kalau dia datang kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kan waktu saya melayani di daerah Muara Karang, saya selalu membesuk seorang bapak tua. Dia sudah percaya kepada Tuhan di usia tuanya. Setelah dia percaya kepada Tuhan, dia merasakan ada berkat Tuhan yang luar biasa, dia diselamatkan Tuhan. Tetapi waktu setiap kali saya besuk dia juga sambil menangis. Satu kali saya bertanya, Pak, mengapa Bapak menangis? Setiap kali saya datang mendoakan engkau, Bapak menangis, kenapa? Dia mengatakan, iya, saya merasa sedih. Kenapa sedih? Karena saya sudah tua baru percaya kepada Tuhan. Saya sudah tidak bisa naik mimbar, suara saya sudah tidak keras, saya mau berbicara saja sulit, saya berjalan saja sulit. Saya baru percaya Tuhan. Dan baru ingin melayani Tuhan, tetapi dikatakan sudah tidak bisa. Tidak memungkinkan lagi sekalian. Malam sudah datang kepada orang itu, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga Tuhan mengatakan, selagi ada kesempatan, hari ini pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mengapa gereja kita mengadakan bulan misi sekalian? Salah satu tujuan supaya hati kita, jiwa kita terus dikobarkan oleh kasih Tuhan, semangat misi, semangat pemberitaan Injil. Karena ini tujuan Tuhan untuk hidup kita. Karena ini satu panggilan Tuhan yang penting untuk hidup kita. Sehingga kita jangan tutup telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena ini satu kehendak Tuhan yang penting atas keberadaan hidup kita. Sekalian, satu poin terakhir sekalian. Selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, mari kita membangun satu relasi hidup yang sehat dan kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 15, Tuhan memberikan satu perumpamaan antara pohon anggur dengan rantingnya. Dikatakan ranting kalau tidak menyatu dengan pohonnya, dia akan kering, dibakar dan tidak ada gunanya lagi.
Demikian dikatakan setiap orang Kristen kalau tidak melengket, menyatu dengan saya, dia tidak akan bisa hidup dan tidak ada nafas kekuatan hidup. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa terlepas relasi kita dengan Tuhan. Dan melalui akan perumpamaan itu, saya juga percaya Tuhan menyatakan isi hati Tuhan, isi hati Bapa. Demikian dia merindukan hidup bersekutu dekat dengan dia. Sehingga antara kita sebagai anak Tuhan dengan Tuhan mengalami satu kesatuan persekutuan yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah merupakan kehendak isi hati Tuhan. Ini merupakan satu disiplin kebutuhan rohani kita yang sangat penting untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sesekali Tuhan mengatakan bahwa dia datang ya untuk memberikan kepada kita hidup. Bukan saja hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Yesus mengatakan pencuri itu kalau datang, dia datang hanya untuk merampok, membunuh, dan mengambil barang kita. Tetapi dia datang untuk memberikan kita hidup, dan bahkan hidup yang berkelimpahan. Saya percaya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang begitu kaya dan melimpah, saudara sekalian, sehingga dia memberikan janji ini. Di dalam diri Yesus ada kelimpahan kasih yang sempurna, ada kelimpahan kebenaran, kekudusan, damai sejahtera, bijaksana, hikmat dari Tuhan, ada kelimpahan sukacita surgawi, ada kelimpahan belas kasihan yang luar biasa yang ada di dalam dirinya Yesus, yang akan dia transferkan, yang akan dia berikan kepada hidup kita kalau kita benar-benar hidup dekat, bergaul, berjalan dengan Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh dekat seperti ranting menyatu dengan pohon sekalian, demikian hidup kita menyatu bersatu dengan Tuhan. Di situ kita akan mengalami suatu kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan dan akan menjadikan kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang Kristen lain. Saya percaya kedekatan hidup kita dengan Kristus yang memperkaya, yang memberikan kelimpahan daripada Tuhan di dalam hidup kita, menjadikan hidup kita sebagai seorang Kristen yang benar-benar misioner, yang benar-benar punya suatu kegairahan kasih semangat untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena di dalamnya ada kepenuhan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga dia terus-menerus memakai segala cara untuk menyampaikan, menyaksikan kebesaran Tuhan kepada kita sekalian. Saudara sekalian, nanti Dr. Paul akan memberikan kesaksian kepada kita sekalian. Dr. Paul adalah seorang boleh bilang misionari ya, dari barat bersama papanya pernah melayani di daerah Bengkayang. Kalau dari Kalimantan Barat pasti tahu daerah Singkawang sekalian. Papanya datang duluan sejak muda, dan Pak Paul itu lahir di Indonesia. Ya, data yang saya baca 2 tahun sampai 17 tahun katanya tinggal di Indonesia. Ya, jadi bahasa Mandarin, bahasa Indonesia Pak Paul itu lebih baik daripada kita, ya, karena dia dibesarkan ya di Indonesia sekalian. Dan kemudian Pak Paul kembali ya ambil studi kedokteran, dan selebih waktunya dia juga persembahkan untuk Indonesia, ya, untuk Kalimantan Barat, dan untuk begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Sekian pada waktu kita membaca kesaksian-kesaksian dari misionari, kesaksian-kesaksian hamba Tuhan yang luar biasa, sampai mereka berani melangkah keluar dari zona nyamannya, dari negaranya, dari culture-nya kepada satu negara yang lain, kepada satu bangsa yang lain, di dalam satu situasi yang sulit untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, kenapa? Saya percaya karena ada kasih Kristus, karena ada kelimpahan anugerah Tuhan di dalam dirinya yang menggerakkan seseorang mau maju, melangkah jauh ke negeri yang sulit untuk memberitakan kasih Tuhan. Saudara sekalian, yang membedakan kita orang Kristen berbeda dengan yang lain, menjadikan kita punya semangat hidup, jiwa hati yang misioner, karena ada kehadiran Kristus, kasih Tuhan yang memenuhi, yang memampukan kita hidup, berbuah dan berhasil banyak. Oleh karena itu Tuhan mengatakan selagi ada kesempatan, Tuhan memberikan waktu kepada kita setiap hari, saudara sekalian.
Jangan dipakai untuk jatuh ke dalam dosa dan segala tipu dayanya. Tetapi pergunakan untuk membangun satu relasi, berjalan dengan Tuhan, menjadikan hidup kita sungguh-sungguh berbeda. Hidup bagi Tuhan dan hidup bagi kerajaan Tuhan. Saya percaya Tuhan menghendaki setiap kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dan bahkan mempunyai hidup yang berbuah dengan berlimpah di dalam Tuhan, menjadikan hidup kita itu sungguh kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu pada siang hari ini, merendahkan hati Tuhan. Benar-benar kami mau bersandar kepada Tuhan senantiasa. Tuhan, tolonglah kepada kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, supaya jangan kami kembali lagi hidup di dalam dosa dan memperhambakan diri kami dalam segala tipu daya dosa. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat bijaksana, berikan kami tuntunan, sehingga kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil dan kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.